Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada 3 kriteria yang apabila 3 ini kita laksanakan, maka kita akan meraih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita akan meraih ghafurnya Allah. Dan terlebih itu kita akan meraih rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini apa, ma'asyiral muslimin? Diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, 3 kriteria mendapatkan 3 bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Allah, sungguh orang-orang yang beriman tentu melaksanakan arkanul iman yang 6 itu, ma'asyiral muslimin. Kita mesti believe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti yakin kepada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti yakin, mengimani adanya malaikat-malaikatnya Allah yang menjaga kita, yang meneropong kita, yang selalu memperhatikan kita dan seterusnya. Kita juga harus mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan, baik sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus maupun setelahnya, kitab terakhir yang menjadi pedoman kita, Al-Quran Al-Karim. Kita juga harus mengimani Rasul-Rasulnya Allah. Kita juga harus mengimani hari kiamat yang pasti datang. Dan kita juga harus mengimani qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, keimanan ini mahal. Keimanan ini merupakan pondasi utama di dalam kita melangkah lebih jauh pada permintaan Allah. Berikutnya adalah walladzina hajaru pada ayat ini.
Yang kedua adalah hijrah. Hijrah yang dimaksud pada ayat ini adalah hijrah pada waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terpojok. Luar biasa pada saat itu baginda Rasul bersama sahabat-sahabatnya sudah dicaci maki, bahkan diancam untuk dibunuh berulang-ulang. Banyak sahabat yang telah meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu pun sudah seringkali untuk dibunuh, tetapi diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ma'asyiral muslimin, Mekah sudah tidak kondusif, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk hijrah, pindah tempat dari Mekah tempat kelahirannya, terpaksa menuju Yathrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ini tantangan buat orang-orang yang beriman saat itu. Makanya kemudian banyak di antara orang-orang yang beriman di zaman Nabi yang ketiga diajak berhijrah nyerah. Sebahagian dari mereka putar balik kepada agama sebelumnya. Mereka murtad, mereka kembali kepada jalan yang keliru. Ma'asyiral muslimin, maka hijrah ini enggak main-main. Hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah saat itu sungguh momentum yang amat sangat luar biasa, karena kejayaan Islam betul-betul menjadi taruhannya saat itu. Eksistensi Islam saat itu menjadi taruhan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah beserta orang-orang yang loyal kepada beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Sukses kemudian Rasulullah, jaya Rasulullah di Madinah. Bahkan pada akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang dahulunya orang-orang Mekah mencaci maki, menghina Rasulullah, bahkan mau membunuhnya, lalu mereka melihat kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berbondong-bondong orang Mekah masuk Islam. Ma'asyiral muslimin, konsep hijrah fisik ini yang kemudian ditiru oleh banyak kita di sini. Dari berbagai dusun kita ini, dari berbagai kampung, dari berbagai desa, kemudian kita hijrah ke kota, ingin meraih kesuksesan, ingin meraih nasib yang lebih baik. Maka hijrah fisik ini amat sangat sesuai dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala terapkan dan diaplikasikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ma'asyiral muslimin di kota-kota besar di penjuru dunia kecuali penduduknya adalah dari berbagai penjuru desa dan dari penjuru dusun. Yang memeriahkan kota-kota besar di dunia adalah para muhajirin, orang-orang yang dari berbagai tempat, min fajjin amiq, dari berbagai penjuru. Begitu juga dengan di Jakarta, dari berbagai penjuru hadir di sini, memeriahkan, membangun kota ini sehingga menjadi kota yang besar, metropolitan yang luar biasa. Begitu juga dengan Madinah, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi Al-Munawwarah, bahkan menjadi nation state, negara yang sangat diperhitungkan, sehingga Romawi dan Persia saat itu melihat Madinah begitu amat sangat cemerlang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah
kita diminta oleh Allah untuk wajahadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Berjihad bukan hanya mengangkat senjata, ma'asyiral muslimin. Pasca perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan kaum muslimin, ini adalah jihad kecil. Ada jihad yang lebih besar dari ini. Para sahabat kemudian bertanya, jihad apa ya Rasul? Jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, di era digitalisasi, di era informasi yang menggila saat ini, mari kita berupaya terus untuk menekan hawa nafsu kita. Kita memanage hawa nafsu kita, karena jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan demikian, insyaallah kita akan mendapatkan ulaika yarjuna rahmatullah, rahmat Allah turun, ghafur Allah akan menyertai kita, ampunan Allah akan menyertai kita, dan rahimnya Allah juga akan diberikan kepada kita. Komplit, ma'asyiral muslimin. Inilah 3 kriteria pejuang, seorang mukmin, seorang yang berhijrah, seorang yang berjihad. 3 yang dilaksanakan, 3 pula yang akan diraih. Para pakar tafsir, para ulama tafsir menyatakan yang dimaksud adalah wallahu ghafur rahim. Rahim di sini adalah ridallah, ridhonya Allah, surganya Allah, tilqa'a rabbih, berjumpanya kita dengan Tuhan kita kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana caranya nanti kita berjumpa dengan Allah? Bukankah berjumpa dengan orang-orang hebat saja kita berdesak-desakan melihatnya, ma'asyiral muslimin? Maka Rasulullah menjawab, nanti di surga setelah kita meraih kenikmatan yang begitu banyak, sudah puas kita dengan kenikmatan surga, maka kita akan tilqa rabbi, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Kita akan melihat Allah, dan melihat Allah tidak akan berjubel-jubelan. Cara melihat Allah seperti engkau wahai Aisyah melihat matahari dan rembulan. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan kelak berjumpa dan melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا يا الله بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.